Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari kita terus membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Membaca dengan mentadaburinya. Sebagaimana Allah taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-82, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Tidakkah mereka mentadaburi ayat-ayat Allah? Mari kita terus membaca ayat-ayat Allah. Dan tentunya bahasan yang kita akan baca atau ayat yang kita akan baca pada pertemuan kita kali ini adalah dalam surat Asy-Syura ayat ke-20 tentang ikhlas ya. Mari kita ikhlas dalam beramal saleh, di dalam membaca ayat Allah, di dalam mengajar, di dalam berjihad, di dalam bersedekah. Marilah kita ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. Kita membaca terjemahannya. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Kita membuka tafsir, kita akan membuka tafsir As-Sa'di. Thumma qala ta'ala man kana yuridu harthal akhirati. Barang siapa menghendaki keuntungan akhirat, ai ajruha wa thawabuha, yaitu menghendaki pahala akhirat, balasan di akhirat. Fa'amana biya, dia mengimani, meyakini apa yang dia amalkan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqa, dia mempercayai hal ini. Wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan pahala di akhirat itu. Nazid lahu fi harthi, kami akan tambah pahalanya. Bi'an nudha'ifa amalahu wa jaza'ahu ad'afan katsira. Allah akan melipat gandakan balasan daripada amal perbuatannya di dunia yang dia inginkan untuk akhirat. Allah akan lipat gandakan. Kemudian kama qala ta'ala wa man arada al-akhirata. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 19 ya. Wa man arada al-akhirata, barang siapa menginginkan kehidupan akhirat, wa sa'alaha sa'ya, dan berusaha sungguh-sungguh ke arah itu, wa huwa mu'minun, dan dia seorang yang beriman, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itu orang usaha mereka, apa yang mereka lakukan di dunia itu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bamadzalika fanasibuhu minad dunya la budda an yatiyau, dan di samping mendapatkan pahala akhirat, bagian di dunia juga dia akan mendapatkannya. Man kana yuridu hartad dunya, dan barang siapa yang menginginkan keuntungan pahala di dunia, keuntungan di dunia ya. Bi an kanatid dunya hiya maqsuduhu wa ghayatu matlubi, di mana dunia itu adalah tujuan dia, puncak keinginannya. Falam yuqaddim li akhirati, dia tidak mengedepankan atau tidak memberikan amal itu akhiratnya, tidak mempersembahkan amalannya itu untuk akhiratnya. Wala raja thawabaha, dan tidak mengharapkan pahala dari Allah atas amalannya. Walam yakhsha iqaba, dan dia tidak takut hukuman di akhirat, tidak mengkhawatirkan. Nu'tihi minha, kami akan memberikan di dunia itu apa yang dia inginkan. Nasibuhul ladzi qusima lahu, bagian yang dia diberikan oleh, yang ditentukan oleh Allah akan diberikan di dunia itu. Wa ma lahu fil akhirati min nasibin, namun di akhirat dia tidak mendapatkan bagian. Qad harramal jannata wa na'imaha wastahaqqa an-nara wa jahimaha, Allah telah mengharamkan baginya surga dan kenikmatannya, dan dia berhak mendapatkan neraka dan jahimaha, dan dia mendapatkan balasan adab neraka. Hadil ayat syabihatun biqauli ta'ala, ayat ini
menyerupai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud ayat ke-15, "Man kana yuridul hayatad dunya," barang siapa mengendaki kehidupan dunia, wa zinata dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami akan balas ya, mereka itu dengan apa yang mereka niatkan di dunia. Wa hum fiha la yubkhasun, mereka tidak dirugikan. Saudaraku, marilah kita ikhlaskan apa yang kita lakukan ini untuk Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, berjihad fisabilillah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlaskan, niatkan untuk Allah, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, agar manusia itu kita niatkan agar manusia mengikuti jejak kita untuk beramal soleh, di dalam beramal soleh, bukan untuk mencari pujian, bukan untuk mencari balasan dari manusia dengan bentuk-bentuk ucapan terima kasih, jempol, dan lainnya. Namun kita lakukan amal soleh adalah agar manusia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdakwah adalah untuk Allah, agar manusia mendapat petunjuk dari dakwah kita. Bukan karena kita ingin ditampilkan, bukan karena kita ingin didengar, bukan karena kita ingin disanjung, namun kita ingin agar Allah memberi balasan amal kita di akhirat kelak dengan balasan yang berlipat ganda.